Assalamualaikum, balik lagi di channel saya Wilujeng Enjing. Selamat pagi buat semuanya. Salam ngebul, salam dua tak ya, pokoknya salam treng-treng gitu. Bandung pagi ini cerah banget ya, udaranya juga sejuk seger pokoknya. Sambil manasin nih motor, sambil riding santuy dan sambil ngoceh ya tentunya. Ini saya mau nganter istri ke salon di daerah Sukajadi, Bandung ya. Jadi di kesempatan kali ini, di vlog kali ini tuh saya mau sedikit berbagi tips atau cara memilih atau membeli motor bekas ya, atau motor second ya, sama aja. Khususnya untuk motor Ninja 2 tak ya, baik yang R atau Ninja RR, baik yang new ataupun yang old ya. Jadi yang pertama, sebelum membeli tentu kita harus menyiapkan budgetnya atau uangnya terlebih dahulu ya. Mengingat pasaran Ninja 2 tak itu kan nggak ada pasarannya sih sebenarnya ya. Jadi relatif kalau orang bilang tuh harganya itu goib ya. Jadi harganya itu suka-suka aja gitu. Jadi kalau kita cek atau ya searching gitu kan, untuk pasaran Ninja RR atau Ninja R itu kan bervariatif ya harganya. Itu mulai dari yang, kalau ini saya ngomongin motor yang ada STNK-nya sama BPKB-nya ya. Kalau motor bodong kan beda lagi, itu harganya ada juga yang 10 jutaan gitu kan, bahkan yang di bawah 10 juta. Ini saya ngomongin yang layak dibeli aja gitu kan, termasuk yang telat pajaknya gitu kan. Tapi saran saya sih kalau beli motor yang aman-aman aja ya. Aman dalam artian baik itu surat-surat maupun kondisi motornya gitu. Ya perlu teman-teman ketahui, si Ninja RR ini ya yang saya pakai ini kan untuk yang pasaran di Bandung ya khususnya, karena biasanya tiap daerah juga beda-beda ya si motor itu. Jadi ya itu dia, untuk Ninja RR itu nggak ada pasarannya. Kalau menurut saya gitu. Karena kalau di rata-ratain sih ada untuk RR itu 25 juta ya untuk pasarannya kalau di Bandung ya. Tapi nggak tahu kalau di tempat lain, ya itu dia beda-beda. Kalau yang Ninja RR yang old atau yang Thailand itu malah yang pokoknya semakin tua itu semakin mahal gitu ya. Apalagi kalau dirawat gitu kan. Pokoknya motornya itu jadi semakin mahal harganya. Kalau saya cek itu di OLX itu ada yang ngejual Ninja RR aja yang new ya, yang kayak gini itu di 20 juta ke atas ya, rata-ratanya 25 ya, sampai ada yang jualnya itu 35, bahkan saya cek itu ada yang 50 juta beneran. Coba aja dicek di OLX gitu kan, ada yang 50 juta jual Ninja RR ya. Tapi kayaknya RR yang all itu yang yang RR lama gitu kan ya. Pokoknya untuk harganya buset, edan-edanan lah pokoknya. Tapi alhamdulillah ini saya dapat yang terbaik lah harganya gitu, dengan kondisi juga yang terbaik gitu. Terus apalagi nih, oh ya tentukan kalau udah ada uangnya ya, kalian tentukan gitu kan motor yang mana yang mau kalian beli, mau yang Ninja R atau Ninja RR lama atau Ninja RR yang baru gitu kan. Ya langkah baiknya sih kalau rekomendasi saya ya, boleh kalian cari RR yang lama tapi yang terawat gitu kan. Terus harus tahu mesin juga, kalau nggak tahu ya kalian bisa terkecoh gitu namanya. Ya terus kalau nyari aman ya mungkin alangkah baiknya cari tahun yang semuda mungkin ya tahunnya itu. Terus kondisinya itu yang standaran pabrik gitu, jangan yang udah di otak-atik. Tapi kalau untuk yang tahu motor sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang awam gitu kan, pengen nyoba 2 tak ya lebih baik beli yang Orion lah, yang standar pabrik ya. Kalau kalian sudah menentukan pilihan ya, minimalnya saran saya kalau survei motor itu 3 motor lah cukup. Saya rasa cukup ya. Jadi jangan satu motor, nanti nggak ada perbandingan ya. Jadi ya motor ke 1, kedua, ketiga semuanya kalian cek gitu kan. Dan yang paling penting yaitu surat-suratnya, STNK-nya, BPKB-nya, nomor rangka, nomor mesin, pokoknya semuanya harus aman, terkendali ya. Terus perlu diketahui juga kan, yang namanya kita beli motor second, kita nggak tahu gitu kan apakah ini dari pemakai atau dari dealer gitu kan. Apalagi lihatnya di postingan gitu kan. Kadang-kadang tulisannya dealer, kadang-kadang tulisannya individu, padahal dari dealer gitu kan.
ya kita harus nanya langsung ke yang jualnya, ini dari pemakai gitu kan. Ya udah, karena ada juga banyak calo-calo motor ya, jadi kayak motor individu padahal bukan gitu kan. Ya kita harus teliti lah ya. Kalau dari dealer ya udah jelas, kita kan datang ke dealernya gitu kan, banyak motor di situ gitu kan. Tapi kalau kita nemunya pas yang punyanya itu individu rumahan gitu ya, itu lebih bagus sih kalau menurut saya rekomendasi banget. Tapi belum tentu juga yang namanya motor rumahan atau motor individu itu, atau motor satu tangan gitu misalkan ya itu belum tentu juga terawat gitu kan, tergantung orangnya gitu kan. Ada juga yang motor dealer juga dari penjualnya itu yang rawat mesin gitu kan, jadi dapatnya ya bagus gitu. Terus apalagi nih, cek kondisi mesin ya. Jadi kalau kalian nggak tahu mesin ya bawa orang yang tahu mesin, yang berpengalaman lah. Kalau punya teman yang pengalaman di dua tak ya kalian ajak dia buat ngecek motornya. Tapi kalau kalian tahu motor tahu mesin ya cek sendiri gitu. Dan juga cek semua keseluruhan ya, bodinya, cover bodinya semuanya gitu kan. Kalian cek dari depan sampai belakang gitu kan, terawat atau tidak. Karena kan motor yang terawat sama nggak terawat itu secara fisik aja udah kelihatan sih sebenarnya. Tapi ada juga yang fisiknya nggak dirawat, maksudnya bodinya itu cuek aja, nggak pernah di salon gitu atau dirawat, tapi mesinnya nggak diapa-apain, ada juga gitu kan. Jadi ya itu dia harus harus teliti lah. Dan jodoh-jodohan juga sih yang namanya beli barang ya. Kalau udah ngecek body, catnya, bannya, lampu-lampu, semuanya kelistrikan normal jalan gitu kan, ya kalian harus cobain motornya gitu kan. Itu yang paling penting, karena nanti kan yang ngerasain kalian gitu kan, yang berkendara, yang nunggangin kan kita sendiri gitu kan. Jadi kalian cek gitu kan, dari RPM bawah sampai atas harus mulus, ngisi terus lah, pokoknya kompresinya bagus. Terus yang paling penting di dua tak, kalau khususnya Ninja ya, itu cek karburatornya apakah udah ganti atau masih original. Kalau saran saya sih mendingan cari yang original dulu. Terus boringnya itu yang paling penting banget di dua tak ya. Jadi untuk boringnya kalau bisa sih, kalau yang tahun muda ya ya di tahun 2021 ini mana ada tahun muda ya, semudah-mudahnya tahun 2014 2015 gitu kan. Tapi biasanya belum overboss sih gitu kan, jadi masih standar ting-ting gitu. Kalau yang 2010 ke belakang ya mungkin udah pernah ganti gitu kan, dan gantinya juga banyak yang pakai overboss gitu, atau pakai bukan yang original pabrik lagi gitu. Tapi ada juga yang udah pakai boring racingan ya. Kalau kalian seneng ngotak-ngatik atau seneng yang racingan ya nggak apa-apa sih, rekomendasi juga. Tapi biasanya yang udah racingan itu kan udah mahal-mahal partnya, jadi biasanya harganya juga mahal, ada harga ada kualitas ya. Kalau kalian udah cobain motornya enak gitu kan, ya pastikan kerja, karena jangan salah ya, body mulus belum tentu enak gitu kan saat dipakai. Ada juga yang bodinya kinclong mulus, pokoknya pas dicobain motornya oleng-oleng gitu kan, mungkin shockbreakernya bermasalah atau pernah jatuh gitu kan, sehingga rangkanya itu kena, jadi ya nggak enak, nggak nyaman dipakainya. Saat nikung nggak nyaman gitu. Oke, berhenti dulu di stopan nih, dan ternyata ada pengamen ya. Ini pengamen Bandung itu kayak gini ngamennya kalau di stopan ya. Jadi pokoknya Bandung itu banyak seniman. Jadi ya ngamennya juga lihat sendiri ya. Kayak gini siapin sound system gitu kan. Ya serius lah ngamennya. Jadi buat anak-anak Bandung, tetap kalian kreatif ya, dan jangan berhenti berkarya. Itu sih ya, karya kan banyak ya, mau itu bermusik, bermotor, dan macam-macam lah. Dengerin dulu musik. Oke, lanjut.
Terus ya kalau minus-minus dikit ya seperti apa namanya goresan tipis di body atau lecet pemakaian itu sih saya rasa normal-normal aja. Tinggal ya kalian kompon dikit ya udah gitu kan kinclong lagi. Yang penting nggak banyak minusnya sih itu. Tapi biasanya ada harga, ada kualitas. Jadi kalau misalkan dapat motornya yang 20 juta ke bawah, biasanya ada minusnya ini itu banyak PR gitu. Jadi saran saya sih jangan nyari yang banyak PR lah, apalagi buat yang nggak tahu mesin atau nggak tahu motor gitu. Mesinnya terus bodinya juga mulus wajar lah gitu. Atau lecetnya juga lecet wajar lah pemakaian gitu. Karena biasanya yang murah-murah itu pajaknya yang udah mati, kebanyakan gitu sih kalau yang saya temuin gitu. Oh ya, dicek juga apakah mesinnya udah pernah turun mesin atau enggak gitu kan. Kalau yang udah turun mesin saya rasa tinggalin aja lewat. Tapi kalau turun mesin pun nggak apa-apa sih sebenarnya, karena untuk motor-motor yang 10 tahun ke belakang pasti udah ngalamin turun mesin gitu kan. Tapi kalian cek juga partnya apakah saat turun mesin diganti original atau enggak gitu. Tapi rekomendasi saya sih cari yang Orion dulu deh gitu kan, sama tahun muda. Nothing won't be lost if you try. I'm pretty sure it's worth you change your life. Oke, dan akhirnya sampai juga nih saya di salon apa ini namanya saya lupa. Udah nganterin istri saya balik lagi nih. Tapi nanti saya jemput lagi, jadi gitulah. Antar jemput. Males juga kalau nungguin istri di salon kan lama, bete banget. Mendingan nge-vlog di jalan. Oke, sekian vlog kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.